Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu adab dari seorang pelajar atau murid yang diinformasikan oleh Imam Al-Ghazali. Adab tersebut adalah taqdimu taharatin nafs an razailil akhlaq. Kalau ingin menjadi seorang murid yang ilmunya itu masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam hatinya, dan tercermin dalam perbuatannya, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah mendahulukan penyucian hati dari sifat-sifat yang buruk atau tercela. Jadi kata Imam Al-Ghazali, bersihkan hati dulu kalau kita ingin menjadi seorang murid. Kalau hati bersih, maka mudah masuk cahaya. Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang hatinya bersih dari segala maksiat. Karena itu kita introspeksi, kenapa kita kok belajar tapi sulit masuk? Kita belajar bertahun-tahun tapi kok nggak ngerti-ngerti sih? Kenapa? Maka jawabannya adalah kira-kira hati kita masih penuh dengan penyakit atau tidak. Kalau hati kita masih penuh dengan penyakit, sombong, iri hati, dengki, dan seterusnya, maka sulit ilmu akan masuk ke dalam diri kita. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, al-wadhifatu tsaniyah. Wadhifah itu tugas. Kata wadhifah dari wadhafa. Orang yang diberikan tugas namanya muwadhaf. Muwadhaf itu artinya pegawai. Pemberian tugas namanya tawdhif. Tugasnya wadhifah. Itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu berkembang dari kosakata. Kemudian disebut dengan ilmu sorof. Sorof itu perubahan kata. Al-wadhifatu tsaniyatu, tugas yang kedua kata Imam Al-Ghazali sebagai seorang murid apa? Ayyuqallila ala iqahu wa yab'uda an waqanihi hatta yatafarraga qalbuhu lil ilmi. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ayyuqallila. Yuqallil itu dari kata qalla, yaqillu qalil. Apa artinya itu qalil? Sedikit. Kalau menyedikitkan, qallala yuqallilu taqlil, itu menyedikitkan, artinya mengurangi. Mengurangi apa? Alaiqahu. Alaik itu dari jamak dari alaqatun, hubungan, kaitan. Alaqatun jamaknya alaqat. Maka muncullah hubungan internasional disebut dengan alaqat dauliyah. Yang kedua jamaknya itu alaiq. Jadi ada dua, alaqat jamaknya alaqat atau alaiq. Maksudnya kata Imam Al-Ghazali, sebagai seorang murid maka harus mengurangi hubungan keterkaitan dengan dunia. Artinya kalau ente jadi murid harus sepenuh hati, jangan bercabang, harus total. Maksudnya apa? Hati ente itu jangan terbagi-bagi, fokus pada ilmu. Maksudnya apa? Jangan mikirin dunia, jangan mikirin keluarga, jangan mikirin kampung halaman. Yang dipikirin adalah ilmu. Makanya
kata Imam Syafi'i, kalau ente mau belajar, pindah pergi. Jangan di kampung halaman. Kenapa? Kalau di kampung halaman, kita masih ingat keluarga. Fokusnya terpecah. Maka muncullah pesantren. Untuk apa? Fokus. Di pesantren itu fokus belajar, bukan bekerja. Apalagi suruh ngecal masjid. Jangan, fokus belajar. Kenapa? Karena memang tugasnya itu. Kalau dibagi-bagi, maka pecah. Pikirannya jadi dua. Kalau pikiran jadi dua, konsentrasi nggak? Nggak konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi, ilmu susah masuk tuh. Maka kata Imam Al-Ghazali, kurangi. Kurangi apa? Kurangi hubungan dengan keduniawian. Kalau ente jadi mahasiswa, nggak usah kerja. Fokus nyari ilmu. Kerja ada waktunya. Karena kita keenakan kerja, akhirnya lulusnya jadi lama, nggak fokus. Alasannya apa? Kenapa ente ngerjain tugas? Ada kerjaan banyak. Tuh. Akhirnya yang terjadi adalah fokusnya terpecah. Itu maksud Imam Al-Ghazali. Lepaskan dengan pikiran-pikiran seperti itu. Fokus pada ilmu aja. Imam Al-Ghazali. Wa yab'uda an watanihi, yang kedua kata Imam Al-Ghazali, wa yab'uda dari kata ba'uda, jauh. Nanti muncul kata ba'id. Apa? Jauh. Temannya ba'uda itu an, wa yab'uda an. Kalau qaribun fi, wa yab'uda an, menjauhi apa? Watanihi, tinggalin kampung halaman. Bagi orang yang fokus belajar full. Tapi kalau kita kan nggak mungkin lagi nih. Maka kita harus konsentrasi penuh. Maksudnya Imam Al-Ghazali, kenapa harus meninggalkan kampung halaman? Karena biasanya di kampung halaman kita santai. Makan udah ada yang nyiapin. Banyak masalah, banyak urusan keluarga. Tiba-tiba mau belajar, ada urusan apa? Keluarga. Tidak jadi. Tapi kalau kita jauh dari kampung halaman, maka kita keluar dari zona nyaman tuh. Kalau keluar dari zona nyaman, maka kita mudah untuk fokus kepada ilmu. Nah, karena mudah fokus pada ilmu, pikiran kita tidak terkait lagi dengan persoalan keluarga kita, urusan-urusan keluarga kita, maka ada ruang kosong tuh di dalam jiwa kita, kosong ya. Karena enggak full dengan pikiran-pikiran itu. Karena kosong, maka ilmu mudah masuk. Sip. Ibarat ini nih Pak, gelas nih. Kalau gelas kosong, bisa nggak saya isi air? Tapi kalau gelasnya penuh dengan air, apalagi ada kopi, ada cendol, macam-macam, bisa nggak masukin air? Nggak bisa. Maka dikosongkan dulu tuh. Kalau kita ingin ilmu mudah masuk. Kata Imam Al-Ghazali, kenapa harus kurangi hubungan dengan dunia pada saat menjadi seorang murid? Dan kenapa harus menjauhi tempat tinggal kita, halaman atau kampung halaman kita? Apa? Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, hatta yatafarraga qalbuhu lil ilmi. Sampai yatafarraga, kosong, farik, kosong. Wa idza faragta fansab. Kalau Anda sudah selesai melakukan satu pekerjaan, maksudnya kosong, fansab, maka kerjakan pekerjaan yang lain. Nggak boleh nganggur. Islam tuh kalau udah kerjain satu, kerjain yang lain. Dan selesai, kerjain yang lain, itu Islam. Itu dari kata faragha. Lalu ditambahin tafa'ala, tafarragha, artinya kosong. Hatta yatafarragha, sampai kosong apa? Qalbuhu, hatinya. Kalau hati kosong bisa diisi. Kalau hati penuh dengan pikiran-pikiran keluarganya, pekerjaannya, macam-macam kita pikirin, sehingga enggak kosong. Kalau dia enggak kosong, full. Kalau dia full, ditaruh, keluar lagi, dimasukin lagi, keluar lagi, lupa lagi. Maka untuk supaya tidak lupa, hati kosong mudah menyerap ilmu, kata Imam Al-Ghazali, tugas yang kedua adalah
kurangi hubungan dengan urusan duniawi dan jauhi kampung halaman kita sampai hati kita kosong lil ilmi untuk menerima ilmu. Logis tuh. Imam Al-Ghazali logis tuh. Kenapa kata Imam Al-Ghazali mengutip ayat Al-Quran, fama ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi, surat Al-Ahzab ayat 4. Apa artinya? Ma, tidak. Ja'ala, menjadikan. Siapa yang menjadikan? Allahu, Allah. Allah tidak menjadikan li, kepada rajulin, seorang laki-laki. Apa? Min qalbaini, dua hati. Jadi dalam diri kita enggak ada dua hati, ada cuma satu hati. Fi jawfihi, di dalam dirinya. Maksudnya apa? Anda enggak mungkin bisa ada banyak pikiran dalam satu hati. Maksudnya apa? Hati itu fokuskan saja kepada ilmu. Kalau jadi murid harus komitmen utuh, tidak terbelah. Maka enggak ada tuh istilah sekali dayung, 2-3 pulau. Terlampau itu enggak ada bagi orang yang belajar ilmu. Ya harus pilih. Prioritas utamanya apa? Anda mau kerja atau menuntut ilmu? Kalau masa menuntut ilmu, enggak usah pikirin kerja. Allah yang jamin segala kebutuhannya. Itu Allah jamin. Orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, maka akan dijamin segala kebutuhan. Kita sekolah nih Pak, pernah nggak mikirin biaya? Pernah nggak? Kok bisa bayar? Selesai kita sekolah. Kenapa? Allah yang jamin melalui tangan orang. Saya terus terang orang susah, tapi saya bisa kuliah sampai S1, S2, S3. Dari mana? Apa saya pikirin duit? Enggak. Kuliah aja, tes, dapat beasiswa. Dari mana? Allah yang gerakkan hati orang. Dan ini sesuai, kalau kita nyari ilmu, Allah cukupi kebutuhannya. Maka nggak usah pikir dari mana duitnya kalau gue sekolah, dari mana duitnya kalau gue kuliah. Jangan pikirin itu, pasti ada jalan keluarnya kalau kita nuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh ada dua hati dalam diri manusia. Maksudnya apa? Enta harus pilih prioritas utamanya apa? Belajar atau bekerja? Saya bekerja sambil belajar boleh, tapi biasanya nggak maksimal. Kok bisa nggak maksimal? Biasanya lagi belajar, ada telepon, ada kerjaan nih. Ente tinggalin nggak belajar? Duit. Apalagi ada 1 juta nih anak kasih ente, habis maghrib datang, anak ada pengajian, ente pilih pengajian atau 1 juta? 1 juta. Tuh, kan fokusnya pecah tuh. Aduh, pas dia bilang milih pengajian, pas sampai pengajian dia mikirin, aduh 1 juta tuh sayang banget tuh tinggal tuh. Tuh, akhirnya apa? Dulu dengerin, masuk kuping kanan, kalau kuping kiri. Harus fokus tuh. Kata Al-Ghazali, harus fokus, tidak boleh hati bercatat. Walidzalika, kata Imam Al-Ghazali, oleh karena itu kila, ada ungkapan. Kila itu enggak diketahui siapa yang ngomong. Kila, ada ungkapan. Apa ungkapannya? Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu, kata ungkapan yang anonim, tidak ada orang yang mengungkapin itu, mengatakan bahwa tidak akan memberikan kepada engkau ba'dahu, sebagiannya, hatta, sampai engkau memberikan kepada ilmu kullaka, seluruh dirimu. Itu kata ungkapan. Maksudnya apa? Untuk mendapatkan ilmu yang hakiki, Anda harus menyerahkan diri Anda ke ilmu. Itu maksudnya. Enggak boleh setengah-setengah. Belajar setengah matang enggak jadi, Pak. Kalau telur setengah matang enak. Tapi kalau belajar setengah matang enggak jadi.
Makanya ilmunya setengah-setengah, nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Karena nggak tuntas dia belajar. Makanya kata perkataan itu, ilmu tidak akan memberikan engkau sebagian dari dirinya sampai engkau berikan kepada ilmu kullaka, seluruhnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita belajar ilmu, fokus khusus, serahkan diri Anda, jiwa raga Anda kepada ilmu itu. Ilmu nggak bisa ditukar dengan usaha yang sedikit, nggak bisa. Makanya orang kalau belajar setengah-setengah nggak jadi, pasti nggak jadi. Saya terus terang Pak, saya nggak pernah pesantren, tapi saya punya semangat tinggi belajar. Kenapa nggak pernah pesantren? Ya karena memang nggak ada biayanya untuk ke pesantren. Tetapi di Betawi ini pesantrennya pesantren kalau di mana aja ada orang ngaji. Nah karena semangat ngaji itulah, maka ditambah lagi memang saya fokus belajar. Alhamdulillah sampai bisa. Kenapa? Jadi bukan karena pesantrennya, karena keseriusan Anda. Kalau kita serahkan diri kita ke ilmu 100%, maka ilmu akan membuka dirinya. Saya berikan satu contoh supaya mudah. Bapak tahu kan singa? Tahu kan Pak? Singa binatang buas nggak? Binatang buas bisa dijinakkan nggak? Bisa dijinakkan kan? Bisa dijinakkan. Bagaimana cara menjinakkan singa? Apakah cuma kasih satu kali makan, selesai? Atau gimana? Nggak mungkin satu kali makan. Karena Anda ingin menjinakkan singa, maka Anda harus tinggal bersama singa. Anda harus memahami singa, Anda harus merawat singa, dekat dengan singa, mengabdikan hidup Anda untuk dia. Baru dia akan patuh kepada Anda. Makanya ada orang yang dengan singa dia dekat, padahal binatang buas. Kenapa? Dia dekat sama dia. Jiwanya udah diberikan ke singa, sehingga singa patuh sama dia. Sama dengan ilmu. Ilmu ini bebas, liar dia. Kalau Anda serahkan diri Anda kepada ilmu, ilmu akan ikut Anda. Itu kata perkataan tadi. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu. Ilmu enggak memberikan kepada Anda setengahnya. Hatta tu'tiyahu kullaka. Sampai engkau berikan diri Anda seluruhnya kepada ilmu. Ini 100% perkataan benar Pak. Kalau Bapak ingin jadi seorang alim, maka fokus. Bapak kenal alim Syafi'i Haddad? Kan? Sampai dia menjadi seorang alim, ngerti ilmu agama yang mendalam, karena dia menyiapkan dirinya khusus untuk belajar ilmu, ditinggalinya lain. Pernah dengar kan? Jadi dia. Sewaktu-waktu ada waktunya orang itu jadi, dan ilmunya memberikan manfaat buat orang lain. Makanya kalau kita dengar biografi dari Muallim Syafi'i Haddad rahimahullah, beliau ini itu sampai masuk ke kamar kitab-kitab dia kaji. Makan siang orang yang kasih makan dia nggak keluar. Saking fokusnya dia belajar, apa akibatnya dan hasilnya? Jadi orang besar. Bapak tanya sama dia, apa aja dia bisa jawab. Sampai halaman-halamannya dia tahu. Kenapa? Karena dia serahkan dirinya untuk ilmu 100%. Perkataan ini benar, yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali benar. Ilmu enggak akan membuka dirinya sampai engkau buka dirimu kepada ilmu 100%. Baru ilmu akan masuk jinak di hadapan Anda. Seperti singa akan jinak kepada Anda kalau Anda dekat dengan dia, pahami dia, hidup bersama dia, dan seluruh hidup Anda serahkan kepada singa. Bisa dipahami nih Pak? Jangan-jangan saya sendiri yang paham. Karena Mukhtasar Ihya ini berat kalau nggak dijelasin ya. Karena perkataannya banyak yang bersayap. Kalau nggak dijelasin, ente pulang-pulang, Ustaz tadi ngomong apa ya? Ustaz ngomong apa? Udah diomongin banyak, Ustaz ngomong apa sih tadi? Kenapa? Karena nggak dijelasin, ini susah dipahami. Kan perlu kita jelaskan secara panjang lebar. Saya berikan contoh Pak. Contoh. Siapa? Apa yang dimaksud dengan menyerahkan seluruh dirimu? Kata perkataan nanti saya berikan contoh. Maksudnya adalah satu, konsentrasi penuh. Itu maksud perkataan yang dikutip Imam Al-Ghazali. Maksudnya adalah perkataan ini ente konsentrasi penuh.
Hati dan pikiran ente fokus untuk ilmu, nggak boleh terganggu oleh yang lain, nggak boleh terganggu oleh popularitas, kekayaan, jabatan yang bisa mengotorinya. Nuntut ilmu ya untuk ilmu, nggak usah pikir gue nanti jadi kiai apa enggak, nggak usah. Nanti gue populer nggak nuntut ilmu, nggak usah. Nuntut aja, fokus, konsentrasi penuh. Kedua, berkorban, korbanin waktu, karena orang belajar harus korbanin waktu. Kalau ada bentrokan antara waktu belajar dengan waktu yang lain, takdim waktu taklim atau waktu ta'allum, dahulukan waktu belajar. Itu yang disebut menyerahkan secara total. Yang ketiga, rendah hati. Maksudnya apa? Kalau Anda belajar, jangan merasa dirinya full, sombong. Merasa full, kalau dikasih orang, dia lawan. Kalau dia lawan, dia pentalin tuh. Susah ilmu masuk. Jadi harus rendah hati, bersedia jadi bejana kosong. Kalau bejana kosong, siap diisi tuh. Gampang diisi. Tapi kalau dalam bejana ini, bejana kosong Anda terisi dengan hal-hal yang bisa membuat ilmu itu terpental, itu harus dikosongkan dulu. Saya berikan satu contoh. Imam Bukhari, Pak. Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Nah, kolektor hadis. Kumpulan-kumpulan hadisnya terkumpul dalam satu kitab namanya Sahih Bukhari. Yang hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Bukhari ini adalah hadis sahih. Bapak tahu perjalanan Imam Bukhari menjadi seorang ulama hadis? Yang pertama, dia tinggalin kampung halamannya. Dia berkelana selama 16 tahun. Apa yang dia lakukan? Dia rela menempuh perjalanan berbulan-bulan untuk mencari satu hadis. Yang kemudian hadis itu dikumpulin dari perawi-perawi yang terpercaya. Itu Imam Abu Bukhari. Bahkan ketika dia melakukan perjalanan, dia seringkali harus menderita. Kenapa? Karena perbekalannya nggak banyak. Apa? Dia puasa karena nggak punya makanan, karena nggak punya uang untuk menginap di tempat penginapan, dia tidur di masjid. Kadang-kadang tidur di pinggir jalan. Kenapa? Nggak ada uang untuk nginap. Bahkan di tengah-tengah penderitaan itu, Imam Bukhari setiap hari, setiap malam, dia sholat tahajud. Bahkan antara bainal maghrib wal isya, dia nulis tuh. Apa yang dia kumpulkan, dia tulis, lalu dia koreksi. Dengan apa? Nggak ada lampu, dengan cahaya pelita. Dan setiap dia menulis satu hadis, dia sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Itu orang dulu, Pak. Ulama dulu tuh begitu. Satu hadis nih dia tulis, dia sholat minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, minta petunjuk. Sampai dia kumpulkan hadis sampai 600.000 hadis, tapi belum diseleksi. Dikumpulin 600.000 hadis. Setelah itu dia analisis, dia verifikasi hadis-hadis mana yang hadis sahih, mana yang tidak sahih, sampai dia pilih 7.275 hadis sahih dengan kriteria yang dibuat oleh Imam Bukhari. Itu perjuangannya. Kalau kita lihat perjuangan Imam Bukhari seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali. Kutipannya apa? Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu enggak akan menyerahkan dirinya kepada engkau sampai engkau menyerahkan dirimu kepada ilmu seluruhnya. Ini yang dilakukan Imam Bukhari, sama dengan imam-imam lain, Imam Nawawi, siapa lagi, Fudail bin Iyad perjalanannya, dan para ulama lain, mereka 100% diserahkan dirinya untuk ilmu. Itu yang pertama, al-wazifah as-saniyah. Al-wazifah as-salisah, tugas yang ketiga dari seorang yang menuntut ilmu atau al-muta'allim, apa? Allah yatakabbara 'alal ilmi. Allah la itu tidak, yatakabbaru
sombong. Dari kata takabbara. Takabbara itu diambil dari akar kata kaburo. Nanti muncul kabir, besar. Takabbara merasa besar. Berarti sombong. Merasa besar, yang lain kecil. Itu sombong. Dari kata itu muncul kata istikbar. Artinya sama dengan takabbara, takabbur. Istikbar itu artinya sama. Orang yang merasa dirinya tinggi, sombong, lalu merendahkan orang lain. Itu takabbur. Kata Imam Al-Ghazali, kalau Anda menjadi seorang muta'alim, maka syarat yang ketiga, adab yang ketiga, tugas yang ketiga adalah jangan sombong kepada ilmu. Gimana tuh sombong kepada ilmu? Maksudnya apa? Seorang penuntut ilmu, seorang muta'alim, seorang murid harus yang pertama merasa rendah hati terhadap dalam kaitan dengan menuntut ilmu. Dia harus kosongkan dirinya seolah-olah ketika dia belajar, dia merasa ilmu yang dimiliki itu sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang jarang terjadi di kita. Kita merasa full. Makanya banyak orang nggak mau ngaji sama orang lain. Kenapa? Itu tadi. Misalnya Wahabi, orang Wahabi nggak mau tuh ngaji sama kita. Kenapa? Karena dia sudah merasa dirinya yang benar. Dia merasa ilmu yang dimiliki itu yang benar, sehingga dia tolak tuh ilmu yang lain. Itu namanya sombong terhadap ilmu. Kata Imam Al-Ghazali, seorang murid nggak boleh itu. Dia harus rendah hati mengakui kalau dirinya ilmunya masih kurang. Imam Malik rahimahullah. Bapak tahu Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, penulis kitab Al-Muwatta yang di dalam kitabnya banyak ribuan hadis. Ditanya oleh seorang yang jauh-jauh datang dari negeri lain, cuma ingin nanya kepada Imam Malik. Dengan beberapa pertanyaan, Imam Malik cuma jawab 3. Yang sisanya dibilang, ana la adri, saya enggak tahu. Bayangkan. Orang yang ngerti tentang banyak hadis ditanya karena dia nggak yakin jawabannya, meskipun dia bisa menjawab, tapi karena nggak yakin dalilnya, dasarnya dia bilang ana la adri, saya nggak tahu. Itu rendah hati. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang muta'alim, kata Imam Al-Ghazali, jangan sombong terhadap ilmu. Maksudnya apa? Rendah hati. Yang kedua, hormati gurumu. Meskipun kita ini lebih dari guru kita, tapi kalau dia pernah jadi guru kita, hormati guru itu. Jangan merasa lebih pandai dari guru atau coba ngatur metode guru. Gurunya diatur sama muridnya. Guru, kalau ngajar gini aja nih. Itu kan kurang ajar namanya. Ada nggak murid ngatur gurunya? Oh, anak sekarang Pak. Saya tadi di WA mahasiswa saya. Besok kita ujian tengah semester. Habis ujian tengah semester, kita presentasi makalah 2 materi. Apa kata murid? Bagaimana Pak kalau cuma ujian tengah semester aja? Presentasi nggak usah, tuh diatur. Bayangkan, murid sekarang tuh. Kalau kita nggak ikuti, dianggap kita melakukan kekerasan terhadap murid tuh. Kasus yang kemarin kan heboh tuh. Merokok, ditampar sama gurunya. Heboh senasional tuh. Bayangkan. Jadi guru sekarang hati-hati juga tuh. Jangan sampai nanti di expose media sosial lalu kemudian dibully se-Indonesia, kan repot itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau ilmu ente ingin gampang masuk ke dalam diri ente, maka ta'zim lil muallim, harus hormat kepada guru. Yang ketiga, tidak sombong terhadap ilmu. Maksudnya apa? Ente siap diajar dengan kosong tuh, bukan dengan terisi, dengan kosong, siap diajar. Ilmu mau dimasukin, saya siap, tanpa ada prasangka, tanpa ada egoisme. Maksudnya prasangka apa? Guru gua bener nggak ya? Dia ngajarin gua bener nggak nih? Itu kan prasangka. Atau egois merasa benar dirinya sendiri. Yang seperti itu pun nggak mungkin jadi alim.
Orang seperti itu enggak mungkin jadi ulama. Kenapa? Karena dalam dirinya ada egoisme, dalam dirinya ada sombong, prasangka. Dia mau ngaji sama gurunya, dia prasangka, guru kok bener nggak tadi ngajarinnya? Wah, ragu. Kira-kira kalau kita belajar ragu terhadap guru kita, apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Anda nggak akan dikonsentrasi kepikiran. Seperti apa bentuk kesombongan terhadap ilmu? Kata Imam Al-Ghazali kan jangan sombong terhadap ilmu. Seperti apa? Yang pertama, merasa cukup dengan ilmunya dan gak mau belajar. Gua udah cukup gua, gak usah gua belajar sama dia. Itu satu. Yang kedua, fanatik terhadap pendapatnya. Yang lain salah, gua yang benar. Kalau dia berdiskusi ada pendapat lain, nggak benar tuh, gua yang benar. Nah, itu dianggap sebagai atau sombong terhadap ilmu. Yang ketiga adalah mencela dan merendahkan orang yang tidak sepaham dengan dia. Ada orang punya pendapat, ada orang punya gagasan dengan dalil-dalilnya, bukti-buktinya. Karena kita nggak sepaham, kita celak dia, kita maki dia, kita rendahkan dia. Dan ini banyak terjadi di media sosial. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau ente jadi seorang murid, maka jangan sombong terhadap ilmu. Satu. Yang kedua, wala yata'ammaru 'alal muallimi. Wala, jangan atau tidak, yata'ammaru dari kata amara, nanti ditambah tafa'ala, ta'ammara. Maksudnya apa? Ngatur. Jangan ngatur-ngatur. Ngatur-ngatur siapa? Guru. Wala yata'ammaru 'alal muallimi. Apa contoh ngatur guru? Kalau guru lagi ngajar dibantah, mengatur tuh. Seorang murid membantah penjelasan guru di depan umum dengan nada tinggi dan emosi, seakan-akan gurunya salah, dirinya benar. Itu ngatur-ngatur guru, termasuk dia sombong terhadap itu. Ketiga, merintahin guru. Gurunya ngajar, kita belajar nih untuk nahwu, kita belajar yang mudah dulu, belajar matan jurmiyah. Gurunya bilang, gimana guru kalau kita belajar langsung alfiyah? Matan alfiyah. Tahu matan alfiyah? 1000 bait dari syair-syair nahwu. Saya belajarnya setengah mati. Saya bisa baca alfiyah itu paham itu dengan syarahnya, namanya syarah Ibnu Aqil. Baru bisa paham apa isi dari matan alfiyah, ada 1000 bait. Kalau matan jurmiyah kan masih standar. Mungkin yang pernah belajar tahu tuh matan jurmiyah itu adalah matan terkait dengan ilmu nahwu. Saya hafal itu, tapi tidak ngerti artinya. Pas saya hafal tuh matan jurmiyah, tiba-tiba langsung paham apa isi dari matan jurmiyah. Dengan sendirinya Allah kasih paham. Maka kalau kita belajar jangan ngatur guru. Ustaz, jangan yang ini dulu. Gimana kalau yang diajari babul jihad, jangan bab toharoh. Itu namanya ngatur-ngatur guru. Itu nggak boleh, itu kata Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, jangan menyela pembicaraan guru. Kalau guru lagi ngomong, jangan tiba-tiba dipotong tuh, tapi dengan tidak sopan. Makanya kalau kita potong, boleh saya bertanya Ustaz, jadi pakai pertanyaan gitu. Kalau dibilang silakan. Ini lepas lagi ngomong, langsung dia potong dengan cara yang tidak sopan. Saya banyak begitu. Lagi ngajar, tiba-tiba langsung dipotong. Saya nggak setuju Ustaz, tadi yang Ustaz kata itu. Bayangin, lagi ngajar. Akhirnya kita fokus memberikan argumen ke dia. Yang lain tuh kesel tuh. Kenapa yang kesel? Lagi enak-enak bahas ini, tiba-tiba ada yang nyolong. Langsung motong, langsung mengkritik. Kita jawab kritikan itu. Akhirnya terfokus pada dia, ini jadi terabaikan. Itu dianggap ngatur guru. Yang berikutnya adalah menggurui gurunya. Guru lagi ngajar dikoreksi. Guru salah tuh. Oh. Kalau guru keliru jangan di depan muridnya. Kapan? Datang ke rumahnya ngomong. Ustaz, kayaknya tadi coba Ustaz, ini gini nanti jelasin baru kan. Oh iya. Tapi kalau di depan muridnya itu nanti itu bisa menjatuhkan wibawa dari gurunya.
Kenapa? Imam Nawawi rahimahullah, penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, penulis kitab Al-Azkar, seorang yang sangat besar dan produktif. Dia kalau mau mutola'ah sama gurunya, sebelum sampai ke rumah gurunya, dia cari orang untuk bersedekah. Dia cari orang, lalu dia sedekah, lalu dia bilang, ya Allah, jangan kau perlihatkan aib guruku kepadaku, supaya aku tidak merendahkan guru. Itu siapa? Imam Nawawi. Maka jangan heran kalau Imam Nawawi jadi imam besar. Saking besarnya semua karya-karyanya barokah, dibaca orang. Termasuk Riyadhus Shalihin sampai sekarang pun orang enggak melepaskan dari kitab Riyadhus Shalihin, dan itu dibaca semua pesantren dan dibaca di masjid-masjid dan pengajian-pengajian. Berarti ilmunya berkah tuh. Kenapa? Karena ditulisnya dengan adab, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk popularitas, apalagi hak cipta. Orang-orang dulu nggak ada hak cipta itu. Ini kitab mau perbanyak silakan aja. Orang sekarang anak tuntut di depan pengadilan menyebarkan karya orang, kena undang-undang hak cipta. Habis kita. Fotokopi nggak boleh. Apalagi fotokopi dijual, nggak boleh lagi. Itu terjadi itu. Nah, makanya kalau kita menjadi murid, wala yata'ammaru alal muallim, jangan ngatur-ngatur guru, biarin guru yang mengajarkan kepada kita seperti ruang kosong tinggal nerima ilmunya. Ada satu cerita nih, cerita dari Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Al-Muzani seorang imam yang menyebarkan mazhab Imam Syafi'i dan termasuk murid yang spesial, murid khusus. Dulu waktu dia belajar dengan Imam Syafi'i, sebelum memulai pelajaran dia bilang sama gurunya, mungkin karena dekat dengan gurunya, dia bilang, ya Imam, bagaimana kalau hari ini jangan hadis atau fikih yang diajarin? Bagaimana kalau kita bahas masalah ini dengan logika? Itu kata Al-Muzani. Mungkin bagi kita itu biasa. Apa kata Imam Syafi'i? Dia bilang sama Muzani, muridnya, dia nasihati dengan lembut, wahai Muzani, jika ilmu bisa dikuasai hanya dengan logika, niscaya aku nggak perlu susah payah melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah untuk berguru dengan Imam Malik. Kalau pakai logika, ilmu itu lautan, akal hanya sebesar gayung. Ilmu itu lautan luas, akal cuma seperti gayung. Gayung atau gayung kan? Dengan lautan luas seperti apa? Jangan gunakan gayung untuk mengukur lautan. Artinya apa? Ente nggak usah ngatur aneh. Yang saya ajarkan ini sesuai dengan apa yang saya pikirkan, yang dibutuhkan. Nah, Al-Muzani sampai terjebak dalam kesombongan intelektual itu. Tapi kemudian dia pun sadar dan menyerahkan semuanya kepada gurunya. Biarkan Imam Syafi'i yang ngajar dan membentuk diri saya sebagai murid. Saya hanya ikuti apa yang disampaikan. Saya jadikan diri sebagai ruang kosong. Silakan diisi oleh guru dengan ilmu yang dikehendaki oleh guru saya. Itu cerita tentang bagaimana Imam Ghazali bisa terjebak dari yata'ammar 'alal mu'allim. Dia merintahin gurunya. Lalu kalau kita dilarang seperti ini, apa yang seharusnya kita lakukan? Kata Imam Al-Ghazali, bal yulki ilaihi zimamal ikhtiyar, tetapi Anda harus memberikan kepada guru itu ikatan pilihan Anda. Kendali pilihan dan usaha Anda serahin ke guru. Seperti apa? Kata Imam Al-Ghazali, kal maridil mudnafi, seperti orang sakit, mudnaf, kritis sakitnya, parah sakitnya. Orang yang sakit dan kritis tentu yulki zimamal ikhtiyari ila tabibi, dia serahkan kendali ikhtiarnya kepada seorang dokter, terserah dokter. Min ghairi ayyatahakkama alaihi, tanpa dia memutuskan bisain dengan keputusan fistida'i nau'in minal anwa, meminta sejenis obat duna nau'in, lalu mengabaikan obat yang lain.
Kita kalau pergi ke dokter, kita serahkan nasib kita ke siapa? Ke dokter tuh. Kita nggak ngatur, dokter obat ini aja gimana? Ada yang gitu? Enggak, dokter langsung ini obatnya. Nah, seorang murid terhadap gurunya seperti seorang pasien yang sakit parah, serahkan seluruhnya kepada dokter. Terserah dokter, gue mau dioperasi ke, mau diapain, gue serahin sama dokter. Tuh maksudnya gitu kata Imam Al-Ghazali. Wayang bagi kata Imam Al-Ghazali, murid harus beradab apa? Seharusnya seorang murid ayyuwadiba, harus menjaga, merutinkan, melazimkan ala khidmatil muallimi, khidmah kepada seorang guru. Mana dalilnya? Kamaruya, sebagaimana ada satu riwayat, anna Zaida ibn Thabitin shalla ala janazah. Zaid bin Thabit ini seorang ulama besar, seorang ahli fikih, seorang penulis wahyu, sekretaris Nabi, orang yang paling ahli dalam ilmu waris dari golongan sahabat, orang yang banyak hafal Quran, orang yang ngumpulin Al-Quran, dan orang yang menjadi pemimpin tim penyalinan Al-Quran masa Utsman, yaitu kemudian muncul Mushaf Utsmani. Ini pimpinannya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit dalam riwayat mengatakan atau dikatakan shalla ala janazah, salat janazah. Faqarubat, lalu mendekatlah lahu kepada dia apa? Baglah, keledai. Liar kabah untuk dikendarai. Jadi lagi sholat jenazah, keledainya mendekat untuk dia kendarai setelah sholat. Fajar Ibnu Abbas, datanglah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah seorang pembantu Rasul dan juga seorang kemenakan atau sepupu Rasul yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Fa'akhadha birikabihi, lalu kemudian dia pegang kendali dari keledai tersebut. Faqala Zaid bin Thabit berkata kepada Ibnu Abbas, khali anka ya bena ammi Rasulillah, lepasin wahai putra dari paman Rasulullah. Siapa paman Rasulullah? Abbas bin Abdul Muttalib, anaknya Abdullah ibnu Abbas. Maka Abdullah ibnu Abbas dan Rasulullah sepupu. Kata Zaid bin Thabit, lepaskan wahai anak paman Rasulullah. Faqala Ibnu Abbas berkata, kadza umirna an naf'ala bil ulama'i wal kubara. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan para ulama dan orang-orang besar. Padahal Ibnu Abbas ulama. Lalu apa yang terjadi kepada Zaid? Faqabbala Zaidun yadahu. Zaid ambil tangan Ibnu Abbas, dia cium. Faqabbala, dicium. Wa qala, lalu Zaid berkata, hakadza umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Sebeginilah kami diperintahkan untuk menghormati keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abdullah ibnu Abbas. Nabi mengatakan, laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluku illa fi talabil ilmi. Bukanlah akhlak seorang mukmin at-tamalluk, muji-muji orang, itu bukan akhlak mulia. Illa, kecuali yang dibolehkan adalah fi talabil ilmi, dalam kaitan dengan menuntut ilmu. Ulama kita puji-puji itu boleh. Tapi memuji-muji orang tanpa dasar itu bukan akhlak seorang mukmin. Wakila, ada perkataan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu musuh bagi orang pemuda yang sombong. Maksudnya apa? Ilmu tidak akan masuk orang yang sombong. Orang yang sombong terhadap ilmu dan orang sombong kepada guru. Seperti apa? Kasayri harbun del makanil ali. Seperti aliran air musuh kepada tempat yang tinggi. Maksudnya apa? Aliran air gak mungkin ke atas, tapi dia ke bawah. Dia musuh kepada tempat yang tinggi. Maka di dalam hadis ini, perkataan ini, kita kalau belajar harus khidmah kepada guru kita. Maksudnya apa khidmah? Khidmah yang pertama dengan fisik. Misalnya apa? Santri bantu kiainya dalam kaitan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya.
seperti para ulama dulu. Khidmah bil mal, dengan harta. Kalau kita punya harta, kita bantu kiai itu, kita berikan sesuatu kepada kiai. Maka dalam tradisi kita, kalau kita pergi ke rumah kiai, kita bawa apa tuh? Bawa sesuatu tuh. Sering saya datang ke usaha saya bawa buah-buahan. Yang ketiga, khidmah bil doa, dengan doa, doain. Saya cerita terakhir, Bapak kenal Kiai Hasyim Asy'ari? Kenal? Siapa dia? Pendiri Nahdlatul Ulama. Kenapa dia menjadi seorang ulama besar? Karena khidmah terhadap Kiai Khalil. Khidmah. Jadi dia tugas-tugas berat, nyari kayu bakar, ngambil air, bersihkan septic tank, sampai dia cari cincin gurunya yang masuk ke septic tank, dia cari tuh. Kalau kita mungkin nggak mau tuh, ada cincin guru masuk ke tempat pembuangan kotoran, kita cari, oh Ustaz, nah disuruh cari, marah. Itu dia cari sampai ketemu tuh, sampai kemudian hidup dia diisi dengan mengabdi aja, tanpa bertanya, dia ketanya, dia jalanin aja tuh. Karena pengabdian itu, Kiai Hasyim Asy'ari, seluruh ilmu Kiai Khalil Bangkalan, seorang ulama di Madura yang melahirkan banyak ulama-ulama di tanah Jawa, itu Kiai Hasyim Asy'ari langsung dapat ilmunya. Mauhibah minallah, ilmu laduni. Kalau ilmu laduni pakai usaha nggak pakai, usahanya apa? Tadi khidmah lil mu'allim dengan fisiknya. Bagaimana khidmah dengan doa? Imam Ahmad bin Hanbal 30 tahun dia sholat, dia nggak lepas mendoakan Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i guru Nabi, khidmah lil doa. Jadi 3, khidmah lil bin nafs, dengan jiwa kita bantu Ustaz. Kalau Ustaz ada bawa berat, Ustaz, anak yang bayar Ustaz. Jangan didiamin Ustaznya, Ustaz pakai koper bawa begini, didiatin aja. Capek itu Ustaz tuh. Yakin, disyukurin. Kedua, dengan apa? Tadi bilmal. Kalau datang jangan pakai lengan kosong dong. Kita datang ke Mu'alim Syafi'i almarhum misalnya, atau kita datang ke siapa. Kalau ada sesuatu kita bawain tuh. Khidmah. Yang ketiga, doain. Jangan diomong-omongin di belakang. Kiai diomongin terus di belakang jelek-jelekin. Kembali ke dia itu, hati-hati Pak. Saya terus terang, saya nggak pernah jelekin guru saya. Kalaupun ada yang buruk, saya diam aja. Kenapa? Saya nggak mau ilmu itu nggak berkah dari yang kita peroleh. Guru itu manusia, ada nggak sempurna, ada. Tapi kita jangan sampai tahu aibnya, apalagi nyebar luasin aibnya. Syukur kita aja, kita doain ya Allah berikan kehormatan guru saya supaya dia sehat dan sebagainya. Nah, kalau itu kita lakukan, insya Allah Allah akan bukakan ilmunya kepada kita dan ilmu kita bisa bermanfaat buat kami. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas al-wazifatul rabi'ah. Yang keempat apa? Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.